Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas titik balik dan titik belok dari fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x ditambah 1. Kalau kita mau mencari titik balik dan titik belok, pertama kita harus mencari apa? Langkah pertama buat apa dulu? Menentukan turunan. Oke. Jadi soalnya ini. Nah, ini soalnya diberikan fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x ditambah 1 pada interval 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. Ya, tentukan turunan pertama, turunan kedua, selang kemonotonan, selang kecekungan, titik balik minimum lokal, titik balik maksimum lokal, titik balik minimum global, titik balik maksimum global, dan titik belok. Sudah tulis? Apa artinya titik balik minimum lokal? Kalau skopnya itu wilayah Republik Indonesia, siapa pemimpin wilayah kabupaten? Kalau kita lihat seluruh Indonesia, tapi kalau yang ditanya siapa pemimpin wilayah tingkat kabupaten, itu siapa? Bupati. Bupati itu disebut pemimpin lokal. Hanya setempat, tidak menyeluruh. Jadi lokal itu dia lebih lebih sempit dari global ya. Ya global lebih luas lah, lebih banyak.
Sudah? Oke. Jadi pertama kita mencari turunan dulu. Oke? Turunan dulu. Siapa yang tahu turunannya? Turunan fx sama dengan sin x tambah cos x tambah 1. Cos x tambah negatif sin x, atau cos x kurang sin x ya. Jadi f aksen x nya adalah cos x kurang sin x. Nomor A terjawab. Kemudian turunan kedua, tuh nomor B. Turunan kedua. Apa turunan keduanya? Negatif sin x. Kuat. Negatif sin x tambah cos x. Negatif sin x tambah cos x ya. Betul? Araujo. Ya? Apa? Turunan keduanya ini. Negatif sin x negatif cos x. Iya toh? Karena turunan cos itu negatif sin, kemudian turunan sin itu cos. Turunan sin kan tadi cos tuh. Berarti negatif sin x kurang cos x. Negatif sin x negatif cos x. Ya kan? Ya. Jadi f double aksennya adalah negatif sin x negatif cos x. Sudah, nomor C apa? Nomor C. Selang kemonotonan. Untuk mendapatkan selang kemonotonan, apa syaratnya? Kita harus mencari dulu apa? Stasioner. Apa syarat stasioner? Apa syarat stasioner? Tag. Apa syarat stasioner? F aksen theta. Nah, di sini variabelnya kan x toh. Berarti f aksen x sama dengan 0 ya. Yaitu cos x kurang sin x sama dengan 0. Ingat, interval kita itu adalah dari 0 sampai 2pi saja. Kalau cos x kurang sin x sama dengan 0, berarti cos x nya sama dengan sin x. Ini berarti cos x nya sama dengan sin x. X nya berapa? Di berapa derajat cos dan sin itu nilainya sama. Untuk x nya berapa derajat, kosinus dan sinus itu nilainya sama. Ayo, Anda biasa sering lihat di sini kan?
Di situ kan biasanya 45 derajat. Itu di kuadran pertama. Itu saya umum banyak kuadran waktu upacara bendera itu kan. Kuadran dari segi matematika, dari segi apa? Ekonomi, apalagi ilmu jiwa. Ya, yang pertama adalah 45 derajat. Itu di kuadran 1. Kuadran berapa lagi dia sama? Kuadran 1 kan sama-sama positif. Iya toh? Kapan sama-sama negatif kalau begitu? Iya, kuadran ketiga. Berarti 180 tambah 45. 225 derajat. Dalam radiannya adalah berapa? 45 derajat. Radiannya berapa dalam radian? Berapa pi maksudnya? Pi per 4. Kalau 225 5 pi per 4 ya. Jadi syarat stasioner adalah X sama dengan pi per 4 dan X sama dengan 5 pi per 4. Itu sudah ditampilkan. Maka kita akan selidiki selang dari ini untuk kemonotonan ya, dari 0 kemudian pi per 4 apalagi 5 pi per 4 dan 2 pi ya. Batas ada berapa selang? Ada 3 selang ya. Tuh, satu selang itu kalau dipotong 2 kali menghasilkan 3 selang. 3 potongan selang toh. Satu selang panjang kalau dipotong 2 kali menghasilkan 3 potongan selang. Pertama dari 0 sampai antara 0 dan pi per 4. Yang kedua antara pi per 4 dan 5 pi per 4. Dan yang ketiga antara 5 pi per 4 dan 2 pi ya, itu kita selidiki. Sekarang pada interval atau selang 0 antara 0 dan pi per 4, antara 0 dan 45 derajat, kita pilih misalnya pi per 6 yaitu 30 derajat ya toh. Pemudah hitung toh. Lalu kita substitusi kemana? Substitusi ke F aksen. Kita pilih X sama dengan pi per 6 itu substitusi ke F aksen. Maka F aksen pi per 6 berapa? Cos berapa? Cos pi per 6. Cos 30 berapa itu? 1/2 akar 3. Kalau sin 30 derajat 1/2. Maka kita peroleh F aksen pi per 6 itu 1/2 akar 3 kurang 1/2. Akar 3 itu sekitar 1,7. Iya toh. Dibagi 2 itu sekitar 0,85 atau 86 ya. Sekitar itu. Dikurangi dengan setengah itu 0, setengah 0,
1/2 itu 0, berapa? 0,5. 0,85 kurang 0,5 itu positif atau negatif? Positif kan? Karena sekitar 0,3 sekian toh? Ya, 0,3-an positif. Maka karena f aksennya naik, karena f aksennya positif, maka di selang itu fungsinya naik. Gitu. Sini naik. Ini dia naik. Karena f aksen positif. Silakan uji lagi di kuadran bukan kuadran, sorry. Interval yang kedua, yaitu antara pi per 4 dan 5 pi per 4, antara 45 derajat dan berapa? 225. Itu panjang sekali ya. Ya, bagusnya pilih berapa itu? Pilihlah yang istimewa. Berapa misalnya? Oke, kita pilih. Kita pilih misalnya 180 kan bisa, supaya mudah hitung. Atau 90, boleh. Sekarang coba kita pilih pi atau 180 derajat. Coba hitung. F aksen pi. Pi-nya disubstitusi ke f aksen. Berapa? Cos 180 kurang sin 180. Berapa nilai cos 180? Negatif 1 toh. Kemudian sin 180 0, berarti negatif 1 kurang 0 berapa? Negatif 1. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari 0, berarti fungsi turun karena f aksennya negatif. Sini dia turun. Ya, turun di situ karena lebih kecil 0. Terus interval yang ketiga, silakan. Antara 225 dan 360. Pilih apa? Misalnya kita pilih 270 derajat. Supaya mudah hitung toh. Tidak usah ada akar begitu. Silakan masukkan. Berapa nilai cos 270? 0 ya. Cos 270 itu 0. Kemudian sin 270 negatif 1. Berarti 0 dikurangi negatif 1. Yaitu mince. Berapa 0 dikurangi negatif 1? 0 dikurangi negatif 1 berapa? 1. Oh, berarti lebih kecil atau lebih besar? 1 itu lebih kecil atau lebih besar 0? Lebih besar 0. Berarti fungsi naik. Kok turun? Oh, salah di sini ya, sorry. Apa? Saya edit ya. Berapa tadi hitungannya? Cos 270 berapa tadi? 0 ya. Negatif sin 270. Oh, ini salah. Berarti saya substitusi dari sini ya. Oh, saya belum ubah. Sorry. Edit. 0 ya. 0
0 kurang negatif 1 itu positif. Ya, lebih besar 0. Fungsinya naik ya. Bukan turun, fungsinya naik ini. Fungsi naik. Iya. Oke. Jadi di sini dia naik kembali. Jadi selang fungsi naik itu apa? Di 0, antara 0 dan pi per 4, dan antara 5 pi per 4 dan 2 pi. Sedangkan turunnya pada interval antara pi per 4 dan 5 pi per 4. Oke, sudah tulis? Oke, lanjut. Nomor? Oh, belum ya? Jam ke berapa? 4 apa ya? Oh ya, melogo ya. Ya, ini terlambat nih. Sudah belum? Nomor apa ya? C. Surat C itu ini. D itu apa tuh? Pertanyaannya. Selang ke cekungan. Kapan dia cekung ke atas, kapan dia cekung ke bawah. Ada selang di sini ya? Mana ada ya? Oh, tidak selang apa? Oh, gitu. Oh, ini juga baiklah. Mana? Ini tidak kelihatan. Kalau begini dia cekung ke atas. Kalau begini cekung ke atas. Itu gampang lah memahami cekung cembung, cekung ke atas ke bawah. Oke, kita akan selidiki apa syarat kecekungan, syarat mendapatkan titik balik. Apa syaratnya? Ya, syarat kecekungan itu adalah turunan keduanya sama dengan 0. Kalau syarat stasioner, turunan pertama yang 0 ya. Ingat itu kuncinya, kata kuncinya. Syarat kecekungan, turunan kedua 0. Syarat stasioner, turunan pertama 0.
Jadi tadi turunan kedua apa ya? Negatif sin X kurang cos X. Ini berarti negatif sin X kurang cos X sama dengan 0, atau sin X sama dengan negatif cos X. Artinya pada saat keduanya berbeda tanda tapi besarnya sama. Ya, Minje. Kapan itu terjadi? Kapan sin dan cos besarnya sama tapi tandanya berbeda? Di kuadran tadi kan sama itu di kuadran 1 dan 4 toh? Kuadran 1 dan 4 sorry 1 dan 3. Nah, kalau beda tanda kuadran 2 dan 4 ya, tinggal gantian. Berarti kalau kuadran 2 berapa? Kuadran 2 180 kurang berapa? Kurang berapa? 40. Kan samanya itu 45 derajat. Supaya beda tanda itu di kuadran 2 dan 4. Iya toh. Berarti 180 kuadran 2 itu 180 kurang. Ya, kurang berapa? Kurang 45. 135. Dalam radiannya berapa? 3pi per 4. Iya toh. Kemudian di kuadran 4 berapa? 360 kurang berapa? Kurang 45. 315. Nah, radiannya berapa? 7pi per 4. Ya. Di kuadran 4 7pi per 4. Di situ cosnya positif, sinnya negatif. Di kuadran 2 sinnya positif, cosnya negatif. Sehingga kita peroleh berapa? X-nya sama dengan berapa? Berapa tadi? Berapa pi tadi? 3pi per 4 dan 7pi per 4. Ya, itu syaratnya, syarat untuk mendapatkan kecekungan. Itu intervalnya. Nah, di sini juga ada berapa interval? Ada berapa interval kecekungan? Tadi saya sudah bilang kalau dipotong 2 kali berarti berapa? 3 interval dong. Nah, itu F double lah. Kalau di kecekungan kan di F double aksen ya. 0 sampai berapa? 3pi per 4, kemudian 7pi per 4 dan 2. Selama yang kita uji itu. Maka kita akan uji antara 0 dan 3pi per 4, antara 3pi per 4 dan 7pi per 4, dan antara 7pi per 4 dan 2pi. 3 kali kita uji. Oke. Ya, pada interval antara 0 dan 3pi per 4. Misalnya kita pilih 90 derajat supaya mudah hitungnya. Ya. Antara 0 dan 135 lebih bagus kita pilih 90. Ya tuh Mince. Antara 0 dan 135 lebih bagus kita pilih 90.
Berapa sin 90? 1. Cos 90? 0. Anda belum hafal juga itu. Saya sudah ulang-ulang gambar. Kalau ini ya, sin itu dari 0 ke 1, kemudian 0 kembali, negatif 1, kemudian 0. Ini sin kan? Kalau cos itu langsung tancap gas dari 1 baru turun 0, negatif 1, 0, 1 kembali. Ini kosinus, ini sinus. 0, ini pi per 2, pi per 2, di sini pi, ini berapa? 3 pi per 2, apa lagi? Di sini 2 pi. Kalau ini juga sama, 0 pi per 2, 3 pi per 2, 0, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Kan mudah diingat tuh. Jadi sini itu dari 0 baru naik, kemudian ini kalau cos itu langsung dari 1 baru turun. Gambarnya mirip saja, grafiknya mirip saja. Ya toh, Sujana. Oke, kita pilih pi per 2 ya. Kita masukkan ke mana? F double aksen ya, sinus 90 1, tapi di sini negatif sinus kan, negatif 1, kurang berapa? Kurang berapa? 0. Negatif 1 kurang 0 berapa? Negatif 1. Negatif 1 berarti lebih kecil. Kalau lebih kecil cekung kemana? Mantap ya, cekung ke bawah. Negatif 1 kurang 0 karena negatif. Ini kok lebih besar, ini lebih kecil ya. Ini saya salah, lebih kecil 0, maka cekungnya ke bawah. Sudah, silakan uji di interval berikut, yaitu antara 135 dan 135 dan berapa? 3 pi per 4 sampai berapa tadi? 7 pi per. Aduh, saya sudah tulis sini. Antara 135 dan 315. Bagusnya pilih berapa? Pilih 90 ya? Nah, kok antara 135 dan 315 kok Anda pilih 90? 180. Oke, kita pilih 180. Coba masukkan ke F double aksen. Negatif sin pi. Sin pi berapa ya? Sin 180. 0 kan? Kemudian cos 180 negatif. Tapi negatifnya sudah di depan, jadi 0 ya. 0 kurang negatif 1 berapa? 1. Nah, 0 kurang negatif 1 ya 1 toh. Lebih besar ya, lebih besar 0, cekung ke atas. Kalau lebih besar 0, cekung ke atas. Dan terakhir
itu apa? Antara antara 315 dan 360. Bagusnya pilih berapa ya? Pilih berapa? 330. Berapa itu ya? 330. Dalam radiannya berapa ya? Kalau 330. Coba Anda ubah ke radian. Berapa radian toh? 11 pi per 6. Mantap. Nah, 11 pi per 6. Ya. Ini salah ya. Ini 11 pi per 6. Sorry. 11 pi di sini kita pilih 11 pi per 6. Ya. Maka 330 ya. Ya, sin 330 negatif 1 per 2 toh. Sin 30 kan setengah, tapi kalau di kuadran 4 dia negatif, jadi negatif dari negatif setengah, ya toh, di F double aksen toh. Kemudian kurang cos 330. Berapa cos 330? Setengah akar 3. Di kuadran 4 cosnya positif, ya toh. Cos 330 itu setengah akar 3 toh. Dihafal lah. Berarti berapa tadi? Setengah toh. Setengah kurang setengah akar 3. Negatif atau positif ya? Setengah kurang setengah akar 3. Setengah tadi kan 0,5. Setengah akar 3 berapa tadi? 0,885. Berarti apa? 0,5 kurang 0,85 itu negatif. Ya. Cekung ke bawah. Yang negatif cekung ke bawah. Mincet itu tulis ya. Berarti tinggal 2 ya. Siapa? Jevon dengan Amaria. 1 terlambat ya. Oke, lanjut ya. Atau mas tulis ya? Mas tulis ya. Banyak juga ya? Banyak ya.
Ini jawaban untuk nomor D ya, syarat kecekungan. Jadi cekung ke bawah pada interval, cekung ke bawah pada interval 0 ya, antara 0 dan 3 pi per 4. Jadi dia begini kan, nah, cekung ke bawah, ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Ya, silakan. Sudah? Oke, lanjut. Kemudian nomor E ya. Apa nomor E jawabannya? Titik balik minimum global. Oke. Tadi di syarat stasioner kita sudah peroleh X-nya sama dengan pi per 4 dengan 5 pi per 4. Nah, kita sudah mendapatkan juga kemonotonan naik pada interval 0 sampai pi per 4, turun pada interval pi per 4 dan 5 pi per 4, dan naik lagi pada interval 5 pi per 4 dan 2 pi. Berarti apa? Di sini menghasilkan nilai maksimum ya, karena naik dulu baru turun. Nilai maksimum lokal, yang ini nilai minimum lokal ya. Maka nilai minimum lokalnya itu F 5 pi per 4, karena di sini yang minimum kan. Ini yang penghasil nilai minimum 5 pi per 4, turun dulu baru naik ya. Maka F 5 pi per 4, F 225 derajat kita masukkan ke apa tadi, ke fungsi asal sin 225 ya toh, sin 225 ditambah cos 225 itu kan sama-sama negatif setengah akar 2 dan negatif setengah akar 2. Negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 2 itu sama dengan berapa? Negatif akar 2, karena negatif setengah tambah negatif setengah negatif 1. Jadi negatif akar 2 ditambah 1. Itu kira-kira nilainya sekitar negatif 0,41 ya, bukan karena akar 2 itu sekitar berapa? 0,4 ya. 1,41 sekian. Iya toh? 1,41. Jadi di sini kita ubah ya. 0,41 bukan 1,4. 0,41, kira-kira 0,41 lah. Itu nilai minimumnya. Maka titik baliknya apa?
5pi 5pi per 4, koma negatif akar 2 ditambah 1. Itulah titik balik minimum lokalnya. 5pi per 4, koma negatif akar 2 tambah 1. Ya, nomor E terjawab. Titik balik minimum global lokalnya adalah 5pi per 4, koma negatif akar 2 tambah 1. Kalau dalam radiannya, dalam bilangannya, pi itu 3,14. Berarti 5 per 4 dari 3,14 itu berapa ya? Ya, kira-kira berapa? 5 kali 3, 15. Ya toh? 15 dibagi 4. Berapa 15 dibagi 4? 3,75 ya, sekitar itu. Ya, sekitar 4 lah. Tapi belum sampai 4. Belum sampai 4. Oke, itu nomor E. Titik balik minimum lokalnya adalah 5pi per 4, koma negatif akar 2 tambah 1. Kemudian dari ke monotonan juga maksimumnya kapan? X-nya pi per 4. Tinggal dihitung. Tinggal dimasukkan ke F. F pi per 4. F 45 derajat, sin 45 derajat tambah cos 45 derajat. Berapa itu? Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 ditambah 1. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berapa? Akar 2, karena setengah tambah setengah 1. Ya. Ya. Jadi akar 2 ditambah 1. Akar 2 ditambah 1. Oh ya, tadi titik balik minimum lokal kalau dengan uji turunan kedua juga bisa. Kapan dia minimum? Kalau F double aksennya adalah lebih besar, dia terbalik. Kalau F double aksen lebih besar, dia minimum. F double aksennya lebih kecil, dia maksimum malah. Terbalik. Oke, kita lanjut. Jadi nilai maksimum lokalnya adalah F pi per 4 itu akar 2 ditambah 1, berarti ini 1,4 ditambah 1 ini harusnya 2,41 ya. Iya toh? 1,41 ditambah 1 ya 2,41. Saya ketiknya terbalik semuanya. (2,41). Oke, 2,41. Maka titik balik maksimum lokalnya berapa? Ayo, titik balik maksimum lokalnya pi per 4, akar 2 tambah 1. Pi per 4 tambah akar 2, pi per 4, akar 2 tambah 1.
Ini nomor F juga sudah terjawab. Nomor G apa pertanyaannya? Global. Global itu berarti kita harus apa? Lihat semua dari 0 sampai dengan 2. Berarti apa? Selain titik balik minimum atau maksimum lokal, kita juga harus melihat nilai pada ujung-ujung interval. Jangan sampai yang di ujung itu dia lebih berkuasa. Jangan sampai yang di ujung sana itu dia lebih rendah dari yang rendah itu. Oke, kalau ini juga dengan uji turunan kedua kita bisa dapat. Kita tinggal uji F double aksen pi per 4. Coba Anda hitung. Positif atau negatif itu? F double aksen pi per 4. Masukannya ke F double aksen ya. Jelas negatif kan? Kan negatif apa tadi? Negatif sin, negatif cos. Berarti negatif dong. Negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 2 sama dengan negatif akar 2. Lebih kecil dari 0. Maka itu maksimum. Itu kalau dengan uji turunan kedua. Jadi bagus juga kalau uji turunan kedua itu tidak perlu mengecek ke monotonan, tinggal hitung saja. Oh, kalau lebih besar itu dia minimum, kalau lebih kecil itu dia maksimum. Oke, nomor F sudah terjawab. Berikutnya adalah titik K. Jadi pertama kita harus lihat dulu nilai fungsi pada ujung-ujung interval F0. F0 kan? Berapa F0? Hah? F0 berapa? Sin 0 ya, seharusnya 0 duluan ya. 0 tambah 1 tambah 1 harusnya begitu kan? F2P juga begitu harusnya. Nah, ini saya ubah saja, insyaallah. Karena tadi sin duluan toh fungsi tadi. Fx sama dengan sin x tambah cos x kan? Oh, berarti saya salah di sini ya. Harusnya 0 karena sin 0 kan? 0 ditambah 1 baru tambah 1 sama dengan 2. Ini juga sama 0 ya, 0 ya, 0 ditambah 1 ditambah 1 2. Nah sekarang tinggal banding antara 2 dengan mana tadi? Akar 2. Mana lebih besar? Bukan 2 ya, sorry. 2,41. Antara 2 dengan 2,41 mana lebih besar? 2,41. Antara 2 dengan negatif 0,41 mana lebih kecil? 0,41. Negatif 0,41. Berarti apa namanya? Titik balik minimum lokalnya itu adalah yang mana? Setelah dibanding
Jadi titik balik minimum lokalnya kita ambil kembali, global ya. Titik balik minimum globalnya sama dengan titik balik minimum lokal. Demikian juga untuk titik balik maksimum lokal sama dengan titik balik maksimum, titik balik maksimum global sama dengan titik balik maksimum global lokal. Ya, silakan tulis dulu. Baterainya mau habis. Waduh, masih di bawah sini. Hitam, warna layarnya putih saja. Atas kurang terang. Sudah? Satu nomor ya? Nanti ujian begini saja. Satu nomor saja. Sudah ya? Tulis. Berikut. Pak. Belum Pak.
Sebentar ada rangkumannya. Kalau Anda lihat TikTok itu ada rangkumannya di TikTok. Ya, di TikTok. Ini juga sedang direkam, jadi nanti selesai ini langsung masuk baik. Sudah? Sudah Pak. Lanjut ya. Terima kasih. Syarat titik itu tadi apa tadi? Turunan keduanya sama dengan 0 kan? Ya. Itu x-nya berapa tadi? X-nya berapa tadi? X-nya 3pi per 4 dan 7pi per 4. Kita sudah uji di kecekungan. Kita juga sudah tahu bahwa pada interval 0 sampai 3pi per 4 itu cekung B bawah. Pada interval 3pi per 4 sampai 7pi per 4 itu cekung D atas. Pada interval 7pi per 4 sampai dengan 2pi itu cekung D bawah lagi. Berarti kurvanya berubah ke cekungan. Ya, dari cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah lagi. Berarti dia ada titik belok. Maka titik beloknya itu terjadi di mana? Terjadi di 3pi per 4 dan 7pi per 4. Ingat kita hitung berapa F 3pi per 4. Coba berapa itu F 3pi per 4? Coba hitung. Berapa 3pi per 4? 135 derajat. Nah, silakan hitung. Sin 135 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Cos 135 derajat itu negatif setengah akar 2. Berarti jumlahnya berapa? Setengah akar 2 kurang setengah akar 2 atau berapa itu? Setengah akar 2 kurang setengah akar 2 1 ya, mantap. Anda jawabnya bagaimana? Setengah akar 2 kurang setengah akar 2 berapa? 0. Tapi ingat tadi tambah 1 ya. Berarti berapa nilainya? 1. Maka titik beloknya adalah 3pi per 4,1. Coba hitung lagi untuk 7pi per 4. Untuk 7pi per 4 315. Nah, sin 315 itu negatif setengah akar 2. Cos 315 setengah akar 2. Jumlahnya berapa itu? Negatif setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berapa? Negatif setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berapa? 0 dong. 0 ya. Tapi
Tapi tambah 1 ya. Berarti titik beloknya berapa lagi? 1. Negatif 1. 7pi/4,1. Mabuk. Terus tekan di mana? Kita apa? Naik. Lagi sedikit Pak. Turun ke bawah lagi sedikit. Ya, sudah. Ini sampai sini tadi ya? Ya. Lewat ya? Ini. Jadi rangkumannya nih ya. Ini rangkumannya. Jadi pada fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x itu syarat stasionernya berapa? X sama dengan pi/4 dan 5pi/4. Syarat titik belok 3pi/4 dan 7pi/4. Ya, kamu sudah tulis tadi. Kemudian kapan turun? Kapan naik? Naiknya itu pada selang. Ini lihat nih. Dari 0 sampai pi/4 dan dari berapa? Naiknya 5pi/4 sampai 2pi naik. Motor naik. Kemudian turunnya dari pi/4 sampai 5pi/4 turunnya. Kemudian cekung. Kapan dia bukaan ke bawah? Yaitu dari 0 sampai 3pi/4 dan dari 7pi/4 sampai 2pi. Sedangkan cekung ke atasnya, bukaannya ke atas itu dari 3pi/4 sampai 7pi/4. Itu bukaannya ke atas, cekung ke atas, gitu. Kemudian apa? Titik balik maksimum lokal di ya toh ini pi/4 ya. 3pi/4, akar 2 tambah 1 dan yang di sini pi apa namanya? Kalau minimumnya 5pi/4, negatif akar 2 tambah 1. Demikian juga untuk global. Memang dia yang paling rendah. Kalau di sana dia yang paling tinggi. Kemudian apalagi? Titik beloknya ada 2, yaitu di 3pi/4, harusnya koma 2 ya. Saya tulis itu apa sah? 3pi/4, 2 tambah 1. ya. Oh, ini word 3pi/4, 2 dan 7pi/4, 2. Saya belum bahas apa satu. Cuma rangkumannya, grafiknya kira-kira begitu. Ini. Mana sapu? Oh, sapu. Gagal, bukan mau pukul kamu. Yang kosong saya. Buka sih. Siapa yang bisa tunjuk titik belok, titik balik? Ayo Dewi, tunjuk titik belok. Mana titik belok? Dewi, silakan tunjuk titik beloknya di mana ini Pak? Mana titik belok? Tunjuk sih. Mana? Maju tunjuk di mana titik beloknya? Siapa yang mau tunjuk? Beloknya di mana itu? A, B, C, D, E, F, B dan D. G,
B dengan D. Belok D. B D. C dengan E. C dengan E. Beloknya di sini, dari sini kan dia buka ke bawah. Kemudian dari sini dia sudah balik, bukannya ke atas ini. Berarti beloknya di sini di C. Beloknya di C, baliknya di B dan D. Balik. Dia mulai arahnya mulai berubah itu di sini di C. Dari cekung ke bawah, kemudian kembali cekung ke atas. Ini di sini, itu belok, ini belok. Jadi C dengan E. Baliknya di B dengan D. Gampang kan? Kalau X-nya 0, coba hitung. X-nya 0. Kalau X-nya 0, kan sin 0 dong? Sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 berapa? Ini tambah 1 ya, sorry ya. Ini tambah 1 di sini. Sin 0 itu 0, ditambah cos 0 itu 1, ditambah 1 sama dengan kan ini 2 di sini nih. Ini saya lupa. Itu bisa. Kalau ini bisa ubah. Ya, tambah 1. Ini tambah 1. Kalau berapa? Coba pi ya. Coba substitusi. Sin pi. Sin 180 berapa? Sin 180. Oh. Cos 180. Tambah 1. Nol kan? Nah, dia pas di sumbu nih. Nol. Iya dong. Pada saat pi itu pas di sumbu X. Nol. Kapan nol lagi? Kapan dia nol lagi? Kapan nol lagi coba? Tiga pi per 2. Oh, sin 3 pi per 2 berapa? Ya, sin 2 berapa? Negatif 1. Cos 270 0. Negatif 1 ditambah 0 ditambah 1 0. Ya 0 lagi pada saat 3 pi per 2. 3 pi per 2 nih. Kenapa? Pada saat 2 pi. Kenapa? Pada saat 2 pi nilainya 2 lagi kan? 2 lagi. Ini bisa berapa? Silakan tulis rangkumannya. Yang tadi panjang kita bahas panjang-panjang itu rangkumannya.
masih berfungsi Pak. Sementara Anda tidak usah karena kamu sudah tulis seperti ini. Argumennya tidak usah ya. ya Kalau ini kan tidak dihafal nih, kamu mau melakukan ini. sistem operasi ya kan. Nah, sistem operasi kerja Ini sistem dari manusia. Tulisan atas itu. Siapa mau sistem? yang ini cari untuk menghapus kelas yang dari kelas itu coba cari dia dulu Bagus. Udah berapa yang hafal? sudah semua Ada sudah hafal berapa? sudah semua Ipan Zipan mana tadi? Zipan dong. Oh itu di paku. Seperti Zipan mana tuh ya? Pas Cari batu. apa? Batu. Apa? Batu. Itu kayaknya di samping papan. Mana? Itu. Itu bisa batu. Batu. Di mana? Di mana? Ayo.